Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini kita memasuki malam 25 Rajab. Malam Sabtu ini merupakan Sabtu terakhir bulan Rajab. Sabtu depan kita sudah masuk bulan Syawal. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah berikan kemampuan memantaskan diri bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kitab Nasrul Ibad. Kita kemarin sudah masuk bab Subai, yaitu setiap makalah yang isinya 7 nasihat. Sekarang kita masuk makalah yang kedua. Sebelum pengajian akan ditutup oleh Pak Muhid. Berapa kali Pak Muhid? Berapa kali pertemuan? Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu, maqalah nasihat yang kedua dari bab Subai. Qala Abu Bakr As-Siddiq, telah menyampaikan nasihat, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridainya. Nasihat beliau begini: al-bakhilu la yakhlu min ihdas sabri. Al-bakhilu, orang yang bakhil. Bakhil itu apa? Pelit, korek. La yakhlu, orang yang pelit, la yakhlu, tidak akan terhindar min ihdas sab'i, dari salah satu 7 perkara yang akan merusak dirinya. Jadi orang yang punya penyakit pelit tidak akan terhindar dari salah satu 7 macam perkara yang akan merusak, membinasakan dirinya. Pernah pelit ya Bu? Bapak punya penyakit pelit? Kadang-kadang saya beritahu definisi pelit, Pak. Pelit dengan hemat itu beda tipis. Pelit dengan hemat. Apa bedanya pelit dengan hemat? Orang hemat bagus, Pak. Memang kita disuruh hemat, jangan berlebih-lebihan.
Tapi antara hemat dan pelit bedanya tipis banget. Oleh karena itu hemat adalah orang yang mencukupi kebutuhannya sesuai dengan hajatnya. Orang yang hanya mencukupi kebutuhannya sesuai dengan hajatnya. Kalau minum segelas cukup, ya udah segelas. Jangan minta dua gelas. Itu namanya. Kalau memang makan cukup satu centong, ya ini satu centong. Jangan sampai mentung ujung-ujungnya. Itu namanya hemat. Dan itu dianjurkan dalam agama. Tapi kalau pelit adalah orang yang mengurangi jatah kebutuhan dirinya. Harusnya anak makan 3 kali, udah mulai sekarang jangan 3 kali, biar bisa beli motor. Berapa kali yang makannya cukup sehari sekali. Kalau namanya kumat cukup minum promak, makan promak, jangan beli promak. Gopek Pak. Itu namanya pelit. Nah orang yang pelit, baik pelit untuk dirinya, pelit untuk keluarganya, pelit untuk orang lain, pelit Pak, bahkan super pelit. Orang itu tidak akan terhindar dari salah satu 7 perkara yang akan membinasakan. 7 perkara itu apa? 1. Imma an yamuta fayarithahu man yubadzir. Ada kalanya ketika orang itu mati, orang pelit tadi mati ya. Fayarithahu man yubadzir, maka orang yang ada di belakang dia, ada istri, ada anak, akan mewarisi hartanya. Wa yunfiquhu, dan akan mentasarufkan hartanya li ghairi ma amarallahu ta'ala, pada perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian terbesar Pak. Setiap ada sedekah dia nggak mau ikut, dia kumpulin itu harta sebanyak-banyaknya. Kata dia, ini anak buat anak gua, buat masa depannya. Kata dia nih, sehingga dia nggak mau sedekah masjid, musola, pengamen, ditolak semua. Takdiran dia mati, anak yang diidam-idamkan justru malah membelanjakan hartanya di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Nangis nggak itu orang dalam kubur? Nangis Pak. Kita nangis Pak lihat kelakuan anak kita, padahal kita harap itu harta yang kita tabung digunakan untuk kebaikan, sampai dikirain pelit, sampai dikirain pelit. Ujiannya itu tadi, anak itu justru membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Nangis. Dia dalam kubur udah melihat kelakuan namanya nangis, udah gitu nggak kebagian pahala, malah kebagian. Dan itu pasti 7 macam ini pasti terjadi Pak. Nanti tinggal pilih, Bapak mau pilih dirasakan dengan yang mana. Makanya kalau nggak pengen mendapatkan salah satu 7 perkara ini, maka jangan pelit. Terus bagaimana? Apa kita bagi mulut? Bagi Pak. Jangan pernah menolak orang yang meminta. Bagi semampunya. Maunya cuma mau sebarang. Jangan ada bahasa begini. Enggak. Hari ini saya nggak mau berbagi. Jangan ngomong gitu. Lalu rumah saya itu langganan pengamen, langganan pengemis, langganan orang yang dorong gerobak, yang usaha gede itu Pak. Nggak tahu saya ada tamu, kenceng aja itu. Terus langganan orang yang jualan mainan itu, nanti kalau udah sampai rumah saya berhenti Pak, bukannya jalan tuh. Langganan
status bapak tidak dianggap bakhil. Coba kalau bapak nggak kasih sesuatu pun, apapun bapak nggak kasih, sampai udah satu lagu bapak cuma diem gitu kan, nggak bagi satu pun, apapun nggak bapak bagi, pasti dicap bakhil. Betul? Tapi walaupun kita bagi sekedar rokok sebelah, itu mereka berterima kasih. Jadi itu menghilangkan status pelit pada diri kita. Jadi yang menstatuskan orang ini pelit atau tidak bukan Allah, Pak. Yang menstatuskan itu masyarakat. Ketika masyarakat sepakat bahwa si fulan itu pelit, maka Allah pun sama menghukumi orang itu benar-benar pelit. Jadi statusnya dari situ. Tapi kalau masyarakat mengatakan orang itu dermawan, Allah pun setuju dia dermawan. Jadi persaksian masyarakat atas diri kita itu diaminkan oleh Allah. Makanya kalau ada pengaman model apapun, bapak bagi dari sana. Ibarat kata cuma air gelas mineral yang ada bagi adanya air mineral di minum di jalan. Begitu pun. Sampai kepepetnya, sampai keadaannya, silakan tolak dengan cara yang baik, jangan sampai menyakiti hati. Sehingga bapak tidak distatuskan sebagai orang pelit. Jadi orang yang kaya belum tentu dermawan, orang yang miskin belum tentu pelit. Jadi pelit dan dermawan itu urusan hati, bukan urusan hati. Ada nggak orang kaya tapi pelitnya minta ampun? Ada orang yang kelihatannya sederhana, tapi dia punya kepedulian yang tinggi. Dia ada itu. Pak Ustadz datang loh, dia ada itu. Padahal dia lagi kan. Menua mau datang loh, dia ada itu. Teman saya mau datang loh, dia ada. Walaupun nggak ada loh, dia ada. Karena urusan pelit atau dermawan urusan hati, bukan urusan hati. Dan saya sering menemukan kasus-kasus seperti itu. Saya diundang, kelihatannya rumahnya cakep, mewah, mobil mewah. Dua jam ngobrol yang putih doang. Dalam hati yang putih doang banget. Kadang-kadang begitu. Bila kita bertamu, kelihatannya sederhana, tapi luar biasa. Putih ada, di tempat ada. Makanya jangan pelit. Kalau kita pelit dengan harta, justru harta itu akan dihabiskan oleh ahli waris kita dan dibayarkan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita di alam kubur, kita yang nyari harta setengah mati, Pak, berangkat gelap kulit mata dalam kubur nangis dari kelakuan anak kita, nggak kebagian pahala, nggak kebagian sudah mati, kebagian risiko. Dibela-belain, nggak pernah sarapan, biar duit ngumpul. Sarapannya cuma permen sama proma. Ada loh Pak, ada yang terjadi. Saya itu pernah dijemput orang Pak, pernah dijemput ke daerah Tangerang sana Pak. Jauh juga perjalanan mobil 1,5 jam. Saya dijemput pagi-pagi jam 6 untuk ya biasa urusan-urusan pasien gitu. Jam 6 saya berangkat. Saya bilang pagi banget, iya Pak Ustadz biar gak macet. Tapi saya belum sarapan, gampang nanti Pak Ustadz. Bener-bener gampang nanti. Sampai rumah setengah 9 belum ada sarapan. Ya Allah, saya udah bener-bener. Masa kayak ini hasil kita minumin air putih tambah kayak enak. Ya Allah. Saya berarti dia juga nggak sarapan. Agar saya tegain di sini nggak tradisi pagi-pagi sarapan ya Pak. Enggak, kalau Ustaz Pak kita minum air putih, juga permen, promak. Waduh, nggak akan benar. Katanya gampang yang benar-benar. Dan kapok saya nggak mau sebut. Yang kedua, perkara yang akan merusak, membinasakan bagi orang yang pelit. Au yusallimu Allahu alaihi sultanan jahira
Allah kirim untuk orang tersebut sultanan jairon, seorang penguasa jairon yang kejam. Fayakhudhahu, yang akan merampas hartanya. Ba'da tadlili nafsihi, setelah orang itu dihinakan. Dia pelit, memang masjid gak mau, yatim piatu gak mau. Nanti dia akan berhadapan dengan seorang penguasa atau orang yang punya kekuatan yang akan merampas harta yang dipelitkan. Lihat aja, ada aja masa dulu. Tiba-tiba urusan dengan hukum apa? Ternyata hanya ketangkep, nyambung, udah. Rumahnya ada kedua, motor kedua, itu dia. Makanya jangan pernah pelit. Itu tadi, jangan pernah menolak setiap orang yang datang ke rumah kita. Karena hakikatnya setiap orang yang mendatangi kita meminta sesuatu, hakikatnya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi utusan Allah, Pak, untuk mengambil harta kita itu bentuknya macam-macam. Ada yang bentuknya seperti pengamen, pengemis, minta-minta, tukang jualan mainan. Itu. Saya itu kalau pakai tukang bubur, Pak, mesti lewat rumah itu. Balik lagi, berharap saya beli. Kadang-kadang santri mau bubur nggak? Mau apa dia di sana beli? Kasihan, masih aja dia lewat rumah tuh sampai totokan Pak rumah kata, balik lagi, tangting. Kasihan, dibeli. Sebab kalau kita pelit, mengabaikan kemanusiaan karena kita pelit, justru Allah kirim orang yang akan merampas harta kita. Ada saja urusannya, masalahnya ada, sehingga mau nggak mau duit yang bapak simpan harus keluar, mau nggak mau motor yang bapak sayang harus keluar, mau nggak mau rumah yang bapak banggakan harus disita. Itu luar biasa, banyak seperti itu banyak. Nah ini makanya jangan sampai kita memelihara penyakit sebesar. Selanjutnya yang ketiga, ayyuhayyija syahwatan tusidu alaihi malahu. Ayyuhayyija, atau Allah sengaja menggerakkan syahwatan, sebuah syahwat, dorongan dalam diri orang itu. Tusidu alaihi, yang mana syahwat dorongan itu akan merusak orang itu, malahu, dan harta orang tersebut. Dia pelit, tapi giliran judi jor-joran. Ada yang orang melalui itu. Sama istri pelit, sama anak pelit, giliran mancing jor-joran. Ada mancing modelnya banyak-banyak ini. Banyak orang mancing, apalagi mancing begitu. Istri minta tambah uang belanja malah dibentak. Anak minta uang jajan dibentak. Giliran sama teman telepon, bro, buat tunggu di sini. Siap. OTW gitu. Ada kan OTW? Tapi giliran begitu, dorongan syahwatnya kuat untuk memenuhi dorongan itu. Nanti pada akhirnya dia akan dibinasakan oleh syahwatnya. Hartanya habis, keluarganya meninggalkan dirinya. Itu terjadi. Hartanya habis kepakai untuk memenuhi syahwatnya, keluarganya akan meninggalkan dirinya. Walaupun hidup satu rumah, tapi tidak ada hubungan kasih sayang. Kenapa? Gara-gara pelit. Dan giliran jatuh sakit, gak ada yang ngurus tuh. Istrinya
dibenci Rasulullah, dibenci seluruh manusia, dibenci Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Wala yasabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan dikira mereka yang pelit dengan apa yang telah diberikan kepada dirinya, jangan mengira itu lebih baik, bal huwa syarrul lahum, justru keburukannya nyata. Dan yang luar biasa sambungannya, sayyi'u ma bihi yaumal qiyamah. Ancaman Allah, orang yang pelit besok di hari kiamat, barang-barang apa yang dipelitkan akan dikalungkan di leher, dihinakan, dipermalukan oleh Allah. Rasulullah juga begitu, bersabda dalam hadisnya, al-bakhilu qaribun ilan nar wa ba'idun minal jannah. Orang pelit itu dekat dengan neraka, jauh dari surga. Manusia semuanya dekat dan orang pelit. Ini bapak punya teman kok pelit, yang merokok kemana-mana cuma bawa korek keluar. Pak, umpamanya ada begitu Pak. Saya yakin bapak juga lama-lama dekat. Ya, penting merokok habis suaranya. Itu dia begitu. Apalagi punya suami pelit, Bu. Punya suami pelit, senang apa sedih? Doanya kapan matinya suaminya? Disumpahin buruk, para buruk. Beda dengan orang dermawan. Orang dermawan itu qaribun ilal jannah ba'idun minan nar. Orang dermawan dekat dengan surga. Kenapa? Banyak yang doain, jauh dari neraka. Nah, makanya jangan pelit. Nanti Allah binasakan diri. Yang berikutnya keberapa? Ayya berdua lagu ro'afi bina'in au imaratin fil ardi jarawi, atau ditampakkan untuknya, orang yang pelit ditampakkan untuknya, untuk orang pelit tadi, yaitu ro'a, sebuah pemikiran, fi bina'in, untuk membangun ini, au imaratin, atau untuk memeriahkan ini. Jadi senang, udah punya rumah, bangun rumah lagi, udah punya mobil, beli mobil lagi, udah punya motor, beli motor lagi. Ada kan begitu Pak? Padahal dia sebenarnya nggak butuh itu semua. Dia motor satu sebenarnya cukup, rumah satu sebenarnya cukup, tapi hobi bangun ini, megah-megahan, terus itu diposting, untuk pamer. Orang seperti itu Pak akan terus, sudah situ fayadhabu fihi maluhu, maka hartanya itu tidak lama akan meninggalkan dirinya. Dengan cara apa? Yaitu dengan diutusnya orang-orang yang akan merusak harta tersebut. Untuk merusak apanya? Merusak harta atau merusak dirinya. Ingat Pak, orang yang hobi pamer, orang yang hobi pamer nuruti nafsu megah-megahan, itu biasanya kena penyakit ain namanya. Penyakit ain. Sudah pernah dengar belum? Begini Pak, saya terangkan. Penyakit ain itu terjadi karena orang itu sering membuat orang lain itu merasa cemburu, merasa iri. Kenapa bisa iri cemburu? Ya karena sering dipamerin. Itu yang menyebabkan orang tersebut akan terserang penyakit ain. Kalau sudah terserang penyakit ain, tidak ada obatnya. Obatnya satu, dia harus menghilangkan semua kesombongan yang selalu orang sendiri. Nah, itu pasti terjadi. Kita sudah tertua. Bapak punya barang bagus boleh, tapi jangan dipamerin. Beda kan? Tapi kalau orang memang hobi, pokoknya serba branded kalau bahasa, semua bermerek, baju bermerek, sandal bermerek, motor
Ini orang lagi pamer, apalagi nggak pamer, kebaca kan? Ini orang pakai baju bagus nih, ada dua orang pakai baju bagus. Bapak bisa baca ini orang lagi pamer, apa yang apa enggak kebaca dari bahasa tubuhnya. Ini ibu pakai baju baru, dari jalannya udah ketahuan ini ibu lagi pamer nih. Jadi gaya jalannya tuh berbeda. Apalagi dari gaya ngomongnya, udah beda banget. Jadi orang sombong itu bisa kebaca. Dan itu yang akan menimpa dirinya. Katanya bisa hilang karena penyakit air tidak sembuh-sembuh, habis buat berobat bersama orang itu. Jadi virusnya gampang, dia bisa sembuh kalau taubat, menghilangkan semua kesombongan yang selama ini dilakukan. Itu Bu, kalau punya gelang baru, jangan digulung tuh bajunya. Dari kemarin nggak pernah digulung lah, kok malam ini digulung ternyata. Gelang baru. Contoh, ini mana ada kan? Ada gelang karet, aman tuh. Kalau gelang karet nanti digulung nggak apa-apa. Begitu Pak. Masya Allah. Dalam keterangan yang lain Pak, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah. Wa mal'unatun ma fiha, dan dilaknat seluruh yang ada di dalam dunia. Kata, maka biar tidak dilaknat Allah, harta ini menjadi sebuah keberkahan. Satu, jangan terus. Kedua, ambil sebagian untuk menghidupkan agama Allah. Seperti malam ini, ada acara taklim, saya ikut hiburan. Bangun musola, saya ikut infak. Masjid ada, saya ikut. Perbanyak jejak kebaikan. Perbanyak jejak kebaikan di kampung rawan, di Nokia, di pulau dia, di mana dia. Ada kebaikan Bapak penyebar. Itu orang yang cerdas, mukmin yang cerdas. Semakin banyak jejak kebaikan seseorang, semakin besar peluang dia masuk surga. Tapi kalau jejak kebaikannya sedikit, peluang masuk surganya kecil. Dan sebaliknya, kalau jejak keburukannya banyak, di mana-mana bikin rusuh, maksiat di mana-mana, setiap ada gambut mesti ada dia. Setiap ada acara mabuk-mabukan mesti ada dia. Masyhur, terkenal untuk orang. Jejak keburukannya banyak. Orang begitu bahaya Pak. Bahaya. Makanya biar ada kita bergaya. Jangan dulu. Terus gunakan untuk membantu agamanya Allah. Yang berikutnya, au yusibahu nukbatun min nukbatid dunya. Au yusibahu, atau Allah menimpakan lalu kepada orang yang pelit tadi, menimpakan apa? Nukbatan, yaitu musibah. Min nukbatid dunya, dari macam-macam musibah dunia. Min gorokin, contoh seperti gorokin itu terbelah, terjang banjir. Au harokin, atau terbakar. Los Angeles, udah baca berita belum? Udah baca kan? USA, Amerika mengatakan bahwa di sini negara tidak butuh Tuhan. Habis Pak, dalam hitungan menit habis. Mereka sombong, mereka negara adidaya, mereka negara yang serba kuat, semua alat canggih ada. Giliran Allah kirim itu api, gak ada yang bisa memadamkan. Habis. Yang tadinya luar biasa, habis dalam hitungan menit, ludes. Kata dia tak butuh Tuhan. Sekarang Allah menunjukkan. Begitu kebakaran kebutuhannya. Alhamdulillah barokahnya dibakar Los Angeles,
sampai menghabiskan hartanya. Udah dipakai rapat, rangkap dua gerbangnya, ada CCTV, tetap aja maling masuk. Nah itu kejadian. Udah keamanan udah dipasang semua, anti alat, anti maling, anti bakar, tetap aja kebakaran. Dan itu terjadi. Maka yang membuat kita selamat itu bukan hal-hal seperti itu, tapi perlindungan dari bagaimana cara mengundang perlindungan dari Allah? Sedekah, jangan pelit. Saya ingat betul waktu pertama kali pengantin baru, Pak, menantu baru, saya diajak silaturahmi ke Yogyakarta oleh mertua saya. Mertua saya ngasih saya 100.000. Ini tolong untuk kalian recehan ya, 1000-an, zaman itu 1000. Saya tukerin ke toko 100.000, bukan 1000, banyak bener. Kata saya, ini buat apa, Pak? Buat tolak bala. Buat tolak. Jadi sepanjang jalan ada orang minta dibagi terus dibagi. Siapapun yang minta dibagi. Di perempatan lampu merah ada minta bagi, orang kami bagi terus sampai Jogja. Dan Jogja terus bukan duit lagi aja. Sengaja memang untuk sedekah. Itu namanya tolak. Jangan malah perlu. Habis dia ngamen anak Pak, emang kalau anak Pak nggak boleh dibagi, Pak. Kadang-kadang alasan jangan dibagi, ntar buat mampu. Emang dasarnya kamu pelit aja. Bagi aja, siapa tahu dengan memakan harta kita yang halal, dia berubah, maulah. Begitu cara berpikirnya, Pak. Malah berubah itu Pak Oga nggak usah dibagi, malas nggak mau kerja. Alasan yang dasar pelit. Pak Oga itu ya kerja, nyeberangin kita, walaupun kadang-kadang ada licinnya juga, Pak. Tidak udah ngeliatin duitnya, dia bukan, Pak. Maka itu saya siasati. Oh begitu saja. Itu saya kalau dari semua asal ya, dari jauh saya tak kembali 2000. Langsung didahulukan. Ya itu tidak. Intinya Pak, kalau ingin selamat berkah itu. Akhirnya itu cara itu saya tiru, Pak. Maka saya kalau pulang kampung itu kerecehan banyak di diaspora. Pokoknya siapa yang minta kita bayar 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Niatin tolak selamat, Pak. Berapa kali saya nyopir ngantuk, Allah kasih selamat. Namanya ditompak, ngantuk itu resiko, hitungan detik bisa resiko. Kecepatan 100, 120, hitungan detik kok ngantuk, nabrak trotoar. Dan itu Allah kasih selamat saya. Berapa kali itu terjadi begitu. Lelah, kelihatannya memang. Tapi konsentrasi udah hina kalau lelah. Kalau mobil udah di depan banget, ya Allah. Kita kalau telat ngerem sedikit aja, udah katakan. Nah, barokahnya sudah. Makanya rumah yang selamat, anak selamat, harta selamat, jangan pelit. Kalau pelit, kalau kirim tuh nubah itu semacam musibah-musibah dunia. Nah itu kebakaran, tenggelam, longsor dan lain sebagainya. Yang berikutnya ausarokotin, atau sarok itu maling. Yang berikutnya, ketika orang itu pelit, bahu, Allah akan menimpakan pada orang tersebut illatan daimatan, ini yang derita. Illatan, penyakit daimatan yang terus menerus, gak sembuh-sembuh. Kelihatannya mah sepele, cuman korek, cuman buding itu sepele. Tapi gak bisa sembuh, mau dibawa ke rumah sakit mana ya? Kenapa? Bisa jadi penyakit itu keguguran Allah atas pelitnya diri kita. Kalau tidak begitu. Makanya Rasulullah bersabda,
sembuhkan penyakitmu bisoda, sembuhkan penyakitmu bisoda, wa tilawatul Quran, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah dan baca Al-Quran. Redaksi teks Arabnya saya lupa, tapi intinya itu. Jadi kalau bapak udah berobat, bu, udah berobat kemana-mana, asam lambung nggak sembuh-sembuh, lagi banyak yang orang penyakit asam banyak pak. Obatin dengan sedekah dan baca Al-Quran. Saya yakin pasti sembuh. Dan itu udah saya amalkan sehari saya berikan ke pasien-pasien yang suka datang ke rumah, Ustaz, asam lambung akut. Ya sudah, sedekah baca Al-Quran. Sedekah baca Al-Quran. Allah pasti sembuh pak. Daripada